Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Hidrawati, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam aksi nyata budaya positif bersama fasilitator Bapak Bonija MPDI dan pengajar praktek Ibu Hajia Fatimah Sang MPDI. Adapun judul aksi nyata saya kali ini adalah diseminasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi budaya positif di sekolah. Latar belakang. Pembelajaran di masa pandemi memberikan perubahan besar dalam sikap dan perilaku anak di sekolah. Mereka merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan selama ini, sehingga anak menjadi malas dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga hal ini berdampak pada banyaknya anak yang tidak menuntaskan pembelajarannya. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, anak harus kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dengan aturan yang harus ditaati, karenanya penerapan budaya positif melalui penyusunan keyakinan kelas merupakan salah satu upaya dalam membentuk karakter peserta didik menjadi generasi yang mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Keyakinan kelas juga merupakan salah satu upaya mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam membangun budaya positif, guru juga memiliki peran penting dalam menuntun anak sesuai bakat dan minatnya agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Guru sebagai pamong hendaknya dapat menunjukkan budaya positif baik kepada murid maupun kepada sesama rekan guru maupun warga sekolah lainnya agar dapat menjadi sebuah pembiasaan baik yang dapat diteladani. Adapun tujuannya adalah pertama, mengembangkan karakter peserta didik melalui disiplin positif. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Juga dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar. Dan keempat, menumbuhkan sikap saling menghormati. Adapun tolak ukurnya yaitu ide keyakinan kelas yang beragam. Partisipasi murid dalam merumuskan keyakinan kelas juga lebih besar. Kemudian keterlibatan guru dalam kegiatan diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif juga sangat besar. Dan kolaborasi orang tua dalam mendukung program sekolah untuk pengembangan siswa. Adapun langkah aksi nyata yang saya lakukan yaitu mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah mengenai pelaksanaan kegiatan diseminasi. Kemudian bersama murid menyusun keyakinan kelas dan berbagi ilmu serta pengalaman dengan guru serta stakeholder lainnya. Kemudian berkolaborasi bersama orang tua siswa dan melakukan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama dari warga sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, peserta didik, guru, tata usaha, dan warga sekolah lainnya. Kemudian komite sekolah. Berikutnya adalah orang tua murid, masyarakat sekitar, termasuk dinas terkait.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan peraturan yang dibuat dari kelompok 3. Yang pertama, bila terlambat masuk kelas diberikan hukuman, tetapi hukumannya yang tidak membuat siswa yang terlambat tetapi hukumannya yang bisa membuat siswa yang terlambat tetap mengikuti pembelajaran. Setuju. Ada yang setuju? Yang kedua, dalam diskusi kelompok semua anggota harus aktif. Tidak keluar kelas saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Terkecuali aktif dalam pembelajaran kelompok. Sudah cukup? Iya. Oke, kasih aplaus untuk. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Jadi ini harus disepakati, jadi nanti ditempel untuk menjadi sebuah kesepakatan. Jadi tidak boleh lagi kalian langgar. Ya, jadi sudah dibuat kalian. Kemudian di sini peran guru menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan seperti petani. Sekalipun bibit yang ditanam itu adalah bibit dari kualitas yang kurang baik, tetapi ketika dia ditangani oleh petani dengan tangan dingin petani dengan cara yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bibit tersebut juga akan tumbuh menjadi kualitas unggul. Demikian pula dengan anak-anak kita. Jadi sekalipun anak itu tidak memiliki kemampuan yang mapan, kemampuan yang mumpuni, tapi ketika dia ditangani oleh seorang guru yang baik, maka tidak menutup kemungkinan anak itu bisa menjadi anak-anak yang unggul dan berprestasi. Nah, kemudian dasar pendidikan menuntun yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu dengan 3 semboyan: Ingarso Sumutulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sumutulodo itu di depan dia memberi teladan, ya. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah dia memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani di belakang dia memberi dorongan, memberi motivasi, memberi semangat kepada anak-anak agar anak-anak itu bisa berkembang, bisa secara mandiri, bisa secara proaktif, bisa kreatif dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat saman yang dimilikinya. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah merdeka. Bahwa anak itu merdeka maksudnya adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin itu tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi dia bersandar atas kekuatan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Nah, jadi dia bisa merdeka. Jadi dia tidak bersandar kepada orang lain, tapi pada kekuatan yang dia miliki, kekuatan yang ada dalam dirinya sendiri. Maka ini yang harus kita tumbuhkan dari anak, supaya dia bisa secara merdeka, secara bebas mengembangkan kemampuan yang dia miliki tanpa ada rasa takut untuk mencoba. Jadi guru di sini sekedar bertugas menjadi fasilitator, memfasilitasi anak. Iya. Di dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara juga kodrat anak itu adalah bermain. Ya, jadi apapun yang kita berikan bisa kita selingi dengan permainan selama permainan itu berkaitan erat dengan capaian pembelajaran yang akan kita berikan. Jadi bermain ini adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaganya, ya karya, pekerti itu sudah ada pada diri positif ini atau ekosistem positif ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Tetapi petani tidak bisa merubah tanaman padinya menjadi jagung. Ya, sama juga dengan guru. Guru bisa menuntun anak untuk menumbuhkan bakatnya, tapi tidak bisa merubah
apa yang sudah ada dalam dirinya menjadi seperti apa yang guru inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA 1 Wawotobi dalam hal ini sebagai penanggung jawab di sekolah ini terkait dengan keberadaan guru penggerak di SMA 1 Wawotobi yang menurut kami ada 2 orang yang sedang melaksanakan kegiatan program penggerak. Selama ini kami memantau dan melihat aktivitas 2 orang guru penggerak yang ada di sekolah kami cukup kreatif, di mana mereka melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program guru penggerak, mulai dari pembuatan bahan ajar, video pembelajaran, sampai kepada proses pembelajaran terhadap anak-anak yang pendekatannya humanis, kreatif, dan bersahaja. Kemudian pendekatan terhadap teman-teman guru, mereka berupaya untuk membagi pengetahuan yang mereka peroleh terhadap program guru penggerak. Yang intinya saya melihat bahwa mereka berupaya untuk menghadirkan profil pelajar Pancasila, termasuk program Ki Hajar Dewantara, yang kesemuanya itu kami lihat mengarah kepada bagaimana kreativitas guru semakin aktif dalam bergerak untuk melaksanakan proses pembelajarannya, dan kemudian bagaimana mereka terus memacu untuk memotivasi belajarnya anak-anak. Kami berharap kedua guru penggerak ini terakhir mereka melaksanakan diseminasi itu bisa diterima lebih luas ke seluruh teman-teman yang ada di SMA 1 Wawotobi. Semoga apa yang diprogramkan pemerintah terhadap program penggerak ini bisa sukses dan terus maju. Guru kami, guru SPD PD, dan Pak Ramadan SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Serlina sebagai Kepala Tata Usaha di SMA Negeri 1 Wawotobi dan rekan kerja Ibu Hidrawati SAG. Setelah saya mengikuti diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang disampaikan oleh beliau, saya sangat senang karena mendapatkan tambahan pengetahuan tentang peran guru sebagai seorang fasilitator yang dapat bertujuan untuk menuntut anak sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, dan juga harus dapat mengembangkan anak sesuai bakat yang dimiliki oleh seorang siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolis Ismail. Saya adalah rekan guru Ibu Hidra di SMA Negeri 1 Wawotobi. Setelah saya mengikuti diseminasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hidra, seorang guru harus mengenai tentang kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak, yang berarti bahwa setiap anak terlahir dengan bakat yang sudah ada dalam dirinya, dan anak juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian saya juga memahami tentang semboyang Ingarso Suntulodo, Madya Mangkarso, dan Tutguru Handayani. Selain itu juga saya menerima diseminasi mengenai budaya positif yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan, serta agar dapat menumbuhkan motivasi dalam diri anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.